Kunjungan Menteri dan Penanganan Pejabat Negara pasca erupsi dahsyat Gunung Kelut pada tanggal 26 April tahun 1966. Terdokumentasi secara resmi melalui laporan koordinasi Menteri Dalam Negeri Majen TNI Basuki Rahmat kepada Wakil Perdana Menteri Waperdam Bidang Ekubang. Berdasarkan dokumen Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, peninjauan dan pelaporan pasca bencana ini menjadi fokus utama Kabinet Pemerintahan saat itu untuk mengatasi dampak kerusakan di wilayah Kediri dan Blitar. Erupsi Gunung Kelut pada tahun 1966 bersifat eksplosif dan menjadi salah satu peristiwa vulkanik besar di Jawa Timur pada abad ke-20. Meletus secara mendadak pada Selasa malam, tanggal 26 April tahun 1966, tepat pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Letusan berlangsung singkat namun memiliki tenaga ledakan yang sangat besar tanpa didahului tanda-tanda visual yang beraturan. Letusan ini langsung meluapkan air Danau Kawah bercampur material vulkanik menjadi aliran lahar yang menerjang sungai-sungai berhulu di sekitarnya. Tercatat sedikitnya 210 hingga 212 orang meninggal dunia, 74 orang hilang, dan 890 orang luka-luka. Aliran lahar menyapu wilayah di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kediri, Sungai Petung Kobong, Sungai Lahar Gedok, Sungai Sumber Agung, Sungai Lahar Pulo, Sungai Lahar Lestari, dan Sungai Konto. Kabupaten Blitar, Kali Kuning, Kali Bladak, Kali Semut, dan Kali Putih. Kabupaten Malang, Sungai Konto. Kerusakan lahan pertanian subur di lereng gunung seketika berubah menjadi tandus dan kering akibat tertimbun material jatuhan piroklastik. Karena Danau Kawah Gunung Kelut selalu menampung volume air yang besar, letusannya hampir selalu memicu banjir lahar panas atau dingin yang mematikan. Pasca erupsi 1966 ini, pemerintah Indonesia memperkuat infrastruktur mitigasi dengan membangun dan menyempurnakan sistem terowongan pengalir air kawah. Proyek pembangunan ini kemudian melahirkan terowongan Ampera Tunnel Ampera, yang berfungsi menurunkan sekaligus mengendalikan volume air di dalam kawah agar potensi daya rusak lahar pada erupsi berikutnya dapat ditekan. Pada tanggal 4 Mei tahun 1966, Menteri Dalam Negeri Majen TNI Basuki Rahmat mengirimkan surat resmi kepada Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Ekubang. Surat tersebut berisi laporan komprehensif dari Gubernur Jawa Timur mengenai situasi terkini, jumlah kerugian material, serta penanganan para korban pasca letusan. Dampak bencana yang ditinjau erupsi eksplosif yang terjadi tersebut memuntahkan lahar panas bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Pemerintah berfokus melakukan peninjauan di beberapa titik kritis. Selain banyak korban jiwa, wilayah terdampak parah meliputi daerah Jatilengger dan Alas Kedawung. Kerusakan infrastruktur aliran lahar melumat alur Kali Badak, Kali Putih, Kali Ngobo, Kali Konto, hingga menyapu stasiun kereta api Blitar. Bencana ini juga menyebabkan kerusakan berat pada sistem terowongan air peninggalan Belanda yang ada di kawah gunung. Sebagai langkah mitigasi jangka panjang setelah kunjungan dan evaluasi menteri, pemerintah pusat langsung merancang proyek infrastruktur vital pembangunan terowongan baru karena jaringan terowongan lama rusak total, dibangun terowongan air baru sedalam 45 meter di bawah saluran lama. Saluran air kawah yang rampung pada tahun 1967 ini dinamai Terowongan Ampera, kepanjangannya adalah Amanat Penderitaan Rakyat. Proyek mitigasi ini berfungsi mengontrol volume air Danau Kawah agar tetap stabil di angka 2,5 juta meter kubik guna mencegah banjir lahar massal di masa depan.